Hidup ini pasti ada cobaannya, betul Bu? Hidup ini pasti ada ujiannya, betul Pak? Berani hidup, berani menghadapi cobaan. Takut menghadapi cobaan, jangan hidup. Takut hidup, mampus saja. Betul? Oh, main betul-betul aja. Siapa yang berani hidup berarti berani menghadapi ujian dan cobaan. Dari mulai kecil kita sudah diuji, apalagi jadi laki-laki nih, berat kali ujiannya. Waktu kecil dimarahi emak, agak besar sedikit dimarahi ayah, mulai besar dimarahi guru, sudah tua dimarahi bini. Betul Pak? Mengaku lah orangnya. Tapi malam ini semuanya happy, semuanya senang, semuanya bahagia. Bahagia kita bukan karena harta, bahagia kita karena kita berkumpul malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Ini kunci yang pertama, bahwa hidup ini ada ujiannya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapalah aku ini banyak kali ujian cobaan Pak Ustadz, berangkat tadi dari rumah kempes pula ban, sampai di tempat pengajian hilang selop, pas mau pulang hilang helm, nggak lama hilang bini. Itu perasaan kamu aja Besti. Oh sangka kau lah yang paling berat ujian. Enak Ustadz Somad ya. Ustadz Somad kemarin pergi ke Lombok, hari ini datang ke Medan, malam ini datang ke Sipis-Pis, besok terbang ke Binjai, nanti pulang ke Pekanbaru. Aku Pak Ustadz gak bisa aku pergi jauh-jauh, gak bisa aku jumpa orang. Kenapa kau gak bisa jumpa orang? Bebisul mukaku Ustadz, malu aku sama orang, itu maka aku duduk aja di rumah. Kau pikir aku nggak ada masalah? Aku dari tadi nggak duduk, kenapa? Pantatku pula berbisul. Jadi orang yang duduk merasa enak orang berjalan, yang orang berjalan merasa enak orang duduk. Enak Ustadz Somad itu ya, pentasnya tinggi, panjang ke belakang, Bapak Wakil Bupati di belakang, pejabat-pejabat PTPN di belakang, Ustadz Qori kita di belakang, Ustadz Somad maju ke depan, aku berdiri, kalian duduk. Tahu kalian gimana rasanya di atas ini? Gamang, macam-macam mau jatuh ini ke bawah. Kadang kita menengok orang enak, betul? Enak kali mereka, hebat mereka. Mereka ini kelas VVIP, very very important person. Nanti habis acara ini, duduklah kalian di tempat bapak-bapak pejabat, bapak Kapolres, bapak Wakil Bupati. Duduklah situ, biasa aja. Di sini Pak Ustadz, nanti habis acara ini, berdirilah kalian sini, tengok ke bawah. Macam berdiri menengok liang lahat. Enggak ada apa-apanya. Yang kita sangka enak, yang kita sangka hebat, yang kita sangka mantap. Yang mantap, yang hebat itu adalah tempat kita yang sudah dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tengok tempat orang. Kunci hidup ini adalah jangan tengok tempat orang. Orang ini banyak menengok tempat orang lain, tidak mensyukuri tempat dia. Maka muncullah kata-kata hikmah. Apa kata mereka? Hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang naik mobil mewah lewat jalan tol dari Lubuk Pakam ke Tebing Tinggi. Ditengoknya ada sawah, di tengah sawah ada pondok, di dalam pondok ada petani sedang makan sambal belacan, gulai terong sama jengkol. Apa kata orang yang naik mobil? Enak kali dia makan jengkol.
Aku sudah dilarang, takut tersumbat paralon. Enak kali dia makan ikan asin, aku sudah nggak boleh lagi karena darah tinggi. Enak kali dia minum teh, aku sudah tak boleh kena diabetes meletus. Enak kali dia makan emping melinjo, aku tidak boleh lagi karena sudah asam urat. Kata dia di dalam mobil mewah, menengok orang makan di tengah sawah. Orang yang di tengah sawah itu pun menengok orang naik mobil. Apa kata mereka? Bang, bahagia kali lah orang itu pakai mobil kan. Padahal mobil itu pun kredit. Jadi bunyi klaksonnya kedengaran. Kredit, kredit, kredit. Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari satu Al-Quran yang kita wakafkan. Assalamualaikum Bapak, Ibu, dan Kakak. Padahal mobil itu pun kredit. Jadi bunyi klaksonnya kedengaran. Kredit, kredit, kredit. Lalu yang bahagia itu yang mana? Yang di mobil bahagia kalau mensyukuri nikmatnya, dan yang di tengah sawah pun bahagia kalau mensyukuri nikmatnya. Yang bahagia itu adalah orang yang kalau mendengar pengajian, kalau dengar baik-baik, kalau tidur baik-baik. Jangan tidur ayam. Nanti pas pulang ditanya sama lakinya, apalah kata Ustaz Somad tadi? Kata Ustaz Somad, yang bahagia itu orang yang bersyukur, Bang. Ditanya ya kawannya, aku, kata biniku, agak lain ceramah Ustaz Somad malam ini. Apa kata dia? Kata dia orang yang bahagia itu orang yang bersyukur. Yang betul adalah yang bersyukur. Maka semuanya balikkan kepada Allah. Alhamdulillah. Bu, ya, itu yang cantik itu anak ibu. Alhamdulillah. Itu laki ibu. Innalillah. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Kita bersyukur malam ini masih hidup. Kawan kita yang kemarin malam sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita bersyukur malam ini masih sehat. Kawan kita terbaring di ruang ICU. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat penyakitnya sehat. Kita masih diizinkannya naik motor. Kawan kita motornya baru ditarik leasing. Kita masih diberikannya bisa tersenyum ketawa. Kawan kita duitnya banyak tak bisa ketawa. Kenapa? Karena sakit gembung sudah sebulan tak bisa kentut. Betul Bu? Oh, betul pula kata.